silakan duduk, Mbak. Baik, Bu Bidan. Oke, perkenalkan, nama saya Cindy Revina. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini, ya Mbak ya. Kalau Ya, saya Bu. boleh tahu, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Bu, saya kesini ingin melakukan screening kesehatan menstruasi, Bu. Oh, begitu ya Mbak. Baik, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut pada Mbak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait tujuan dan prosedur tindakan yang akan saya lakukan. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu untuk saya di sini saya akan melakukan screening kesehatan terkait kesehatan menstruasi remaja pada Mbak, begitu ya Mbak ya. Ya, Bu Bidan. Dan untuk prosedur yang akan saya jelaskan di sini yaitu di sini saya akan memberikan KIE pada Mbak terkait screening kesehatan menstruasi. Gitu ya Mbak? Iya, Bu Bidan. Apakah Mbaknya sudah siap? Iya, Bu, saya siap. Baik, kalau Mbak sudah siap berarti sudah bersedia ya. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk menutup tirai dan mencuci tangan untuk menjaga privasi pasien ya Mbak ya. Iya, Bu. Baik, saya izin ya Mbak, sebentar. Sekarang saya data Mbak terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya, Bu. Nama Mbak siapa ya? Clara, Bu. Usianya Mbak? 18 tahun. Waduh, masih muda ya. Iya, Bu. Agamanya Mbak? Katolik. Golongan darah Mbak? Saya golongan darah saya A, Bu. Oke. Pendidikan Mbak? SMA. Alamatnya Mbak di mana ya? Saya di Ketapang, Bu. Berarti suku Dayak ya Mbak ya? Iya. Oke. Status pernikahan, apakah Mbak udah menikah? Belum, Bu. Oke. Nomor telepon yang bisa dihubungi Mbak? Ya, 08 254 Baik Mbak, sudah selesai ya untuk pendataan identitasnya. Baik, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut, saya di sini akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak terkait tentang menstruasi. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah mendengar pengertian dari menstruasi? Sudah, Bu, tapi tidak terlalu memahami. Oke, kalau begitu saya akan mengulangi penjelasan kepada Mbak tentang menstruasi ya Mbak. Jadi menstruasi itu adalah perdarahan secara periodik dari siklik dan uterus 5 disertai pelepasan diseminasi dari endometrium. Begitu ya Mbak. Dan itu merupakan proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan. Dan hal itu terjadi alami kepada tubuh wanita ya Mbak ya. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Begitu Mbak. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Iya Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak mulai menstruasinya di usia berapa ya? 13 tahun, Bu. Baik, kalau begitu apakah menstruasinya terjadi secara periodik 1 bulan sekali atau gimana? Karena normalnya itu ya terjadi 1 bulan sekali Mbak. Oh, begitu ya, Bu Bidan. Iya Mbak, dan selanjutnya saya akan menghitung siklus menstruasi Mbak ya. Di sini apakah Mbak mengalami siklus polinomera yaitu kurang dari 21 hari dari hari pertama ke hari berikutnya? Apakah normal 21 sampai 35 hari ataukah oligomenore 36 sampai 90 hari atau amenorrhea lebih dari 90 hari atau bahkan tidak mengalami menstruasi selama 90 hari. Oh ya Bu, saya normal Bu untuk siklusnya. Oh baik Mbak, kalau normal ya. Selanjutnya saya akan tanya banyaknya dan lamanya menstruasi Mbak. Ya, apakah normal 8 hari atau hipermenorrea lebih dari normal, dan untuk banyak dan lamanya lebih dari 8 hari. Itu kalau hipermenorrea
menorea. Lalu hipomenorea lebih sedikit dari normal dan lamanya haid itu lebih pendek dari 8 hari. Oh Begitu, ya, Bu. oh ya Bu, saya normal Bu. Oke, baik Mbak. Lalu apakah terjadi pendarahan di luar haid? Tidak pernah Bu. Baik Mbak. Lalu apakah terjadi gangguan lain seperti terkait dengan haid? Tidak pernah Bu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terjadinya gangguan-gangguan haid, ya Mbak ya. Yang harus Mbak ketahui yang pertama, dysmenorrhea adalah gangguan ginekologi berupa nyeri saat menstruasi yang umumnya berupa kram dan terpusat di bagian perut bawah hingga meninggalkan aktivitas. Yang kedua, premenstrual syndrome atau PMS adalah kumpulan keluhan yang umumnya dimulai 1 minggu hingga beberapa hari sebelum mulainya haid dan menghilang sesudah haid mulai. Itu PMS ya Mbak. Meskipun terkadang berlangsung sampai selesai haid, keluhan yang sering muncul umumnya berupa iritabilitas, gelisah, insomnia, nyeri pada kepala, perut gembung, mual, pembesaran, dan rasa nyeri pada payudara dan lain-lain. Begitu Mbak. Keluhan pada kasus berat dapat meliputi depresi, rasa takut, gangguan konsentrasi, bahkan juga membuat Mbak malas untuk beraktivitas. Lalu yang ketiga, mastodynia atau mastalgia adalah rasa tegang pada payudara menjelang haid. Lalu yang keempat, Mittelletsmesh merupakan rasa sakit di tengah-tengah siklus haid, yaitu sekitar 4 hari sebelum dimulainya haid. Baiklah, jika Mbak sudah paham, saya evaluasi sedikit ya Mbak ya terkait tentang apa yang telah saya jelaskan tadi. Tolong Mbak jelaskan, apakah yang dapat terjadi gangguan lain terkait haid tadi? Iya Bu, jadi dysmenorrhea itu adalah gangguan ginekologik berupa nyeri saat menstruasi yang umumnya berupa kram dan terpusat di bagian perut bawah. Yang kedua, premenstrual syndrome atau PMS adalah kumpulan keluhan yang umumnya dimulai 1 minggu hingga beberapa hari sebelum mulainya haid dan menghilang sesudah haid mulai, Bu. Baik, kalau begitu masih ada yang ingin ditanyakan lagi tidak Mbak? Tidak Bu, saya sudah jelas dengan penjelasan Ibu tadi. Oke, jika begitu terima kasih atas kerjasamanya ya Mbak. Semoga bermanfaat untuk Mbak ke depannya dan semoga Mbak lebih bisa menjaga kesehatan menstruasi Mbak. Begitu ya Mbak? Iya Bu Bidan, terima kasih juga atas penjelasannya. Iya Mbak, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit untuk ke belakang dan mencuci tangan ya Mbak ya. Iya Bu Bidan, saya juga izin pamit pulang Bu. Ya Mbak, hati-hati di jalan ya. Nah, jika ada apa-apa nanti kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan kemari saja ya Mbak ya. Iya, saya permisi dulu, selamat pagi ya Bu. Ya, selamat pagi, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Mari saya antar.